Perkenalkan, saya Puji Triwidiarti dengan NIM P137431220008. Saya berasal dari kelas reguler A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif metode TPC atau Total Plate Count bahan makanan. Menurut Verdias tahun 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat sernik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup, ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Uji mikrobiologi merupakan salah satu uji yang penting karena selain dapat menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat digunakan sebagai indikator sanitasi makanan dan indikator keamanan makanan. Pengujian mikrobiologi diantaranya meliputi uji kuantitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan, uji kualitatif bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamanannya, dan uji bakteri indikator untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut. Mutu mikrobiologi suatu produk pangan menggambarkan sejauh mana aman dari kontaminasi mikroba dan aman untuk dikonsumsi. Mutu mikrobiologis dapat diketahui melalui pengujian mikrobiologi secara kualitatif dan kuantitatif. Pengujian kualitatif dilakukan dengan menggunakan media pertumbuhan mikroba selektif, sedangkan pengujian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Metode TPC merupakan analisis untuk menguji jumlah mikroba dengan menggunakan metode pengenceran dan metode cawan tuang. Perhitungan TPC berdasarkan lempeng total merupakan cara yang paling umum digunakan untuk menentukan jumlah mikroba yang masih hidup berdasarkan jumlah koloni yang tumbuh. Metode ini diawali dengan pengenceran secara seri dengan kelipatan 1:10, masing-masing suspensi pengenceran kemudian ditanam dengan metode tuang pour plate atau sebar yaitu spread plate. Bakteri akan bereproduksi pada medium agar dan membentuk koloni setelah 18 hingga 24 jam masa inkubasi. Prinsip metode TPC adalah menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang baik, membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata menggunakan mikroskop. Alat dan bahan. Alat yang pertama, tabung reaksi yang berisi larutan pengencer BPW 0,1%, Bunsen, Vintip, botol Scott yang berisi larutan pengencer BPW 0,1% sebanyak 225 ml, mikropipet ukuran 1 ml, beker gelas yang telah disterilkan di oven, spatula yang sudah disterilkan, cawan Petri yang akan kita beri label dengan menggunakan spidol. Labelnya seperti berikut: KM untuk kontrol medium, KP untuk kontrol pengencer, S untuk sampel daging ayam segar dan sampel lainnya. Kita juga akan melakukan pengenceran -1-5. Setiap sampel kita akan melakukan pengenceran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sampel. Kemudian bahan. Bahan pertama ada daging ayam dengan berbagai kondisi sebagai berikut. Daging ayam segar dengan kode S, daging ayam yang telah disimpan di suhu ruang dengan kode R, daging ayam yang telah disimpan di suhu dingin atau dimasukkan dalam refrigerator dengan kode D, dan daging ayam yang menuju kerusakan atau kebusukan dengan kode B. Bahan kedua adalah medium PCA atau plate count agar. Langkah kerja. Metode yang kita gunakan adalah Total Plate Count atau TPC dengan referensi acuan SNI 2897/2008. Langkah pertama, membersihkan meja kerja atau area kerja. Lakukan dengan cara menyemprotkan alkohol 70% ke seluruh permukaan meja kerja. Diamkan sebentar, ambil tisu, lalu lap meja kerja agar tidak ada mikroorganisme yang tidak diinginkan. Semprotkan pula alkohol 70% pada tangan dan sela-sela jari tangan kita. Kemudian letakkan dan susun semua alat dan bahan yang akan kita gunakan di atas meja kerja. Langkah kedua, persiapan sampel. Siapkan sampel sebanyak 25 gram.
Pindahkan sampel ke dalam beker gelas steril, buka tutupnya, lewatkan di atas sapi bunsen. Potong-potong sampel menjadi lebih halus dengan gunting yang telah disterilkan. Sterilkan gunting dengan cara menyemprotkan alkohol 70% ke gunting, lalu kita pijarkan di atas sapi bunsen, dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru kita gunakan untuk memotong-motong daging menjadi lebih halus. Masukkan sampel daging ayam dengan menggunakan spatula yang sudah steril ke dalam larutan pengencer BPW. Dengan cara, buka tutup botol lalu lewatkan di atas sapi bunsen, tuangkan sampel secara hati-hati, tutup botol dan homogenkan. Homogenkan dengan cara mengkocok atau memutar-mutar larutan sampai dengan homogen. Dan ini sudah dikatakan pengenceran 10-1. Selanjutnya akan dilakukan pengenceran. Kita menggunakan mikropipet untuk mengambil sampel. Ambil satu buah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer sebanyak 1 ml. Kemudian ambil cawan Petri dengan label KP atau kontrol pengencer. Masukkan larutan pengencer tadi ke dalam cawan Petri dan lakukanlah secara aseptis. Selanjutnya, lakukan pengenceran dari sampel ayam tadi. Ambil 1 ml larutan pengencer 10-1, ambil satu buah tabung reaksi yang berisi larutan pengencer. Kemudian kita keluarkan larutan 10-1 tadi ke dalam tabung reaksi. Homogenkan dengan vortex mixer dan ini sudah terhitung sebagai larutan 10-2. Dari tabung reaksi 10-2 kita ambil 1 ml, lalu kita pindahkan ke tabung reaksi yang sudah berisi larutan pengencer yang baru. Homogenkan dengan vortex mixer dan ini sudah terhitung sebagai larutan 10-3. Dan dari tabung reaksi yang berisi larutan 10-2 tadi, ambil 1 ml, lalu kita keluarkan larutannya ke cawan Petri dengan kode S-2 sebanyak 2 cawan dan dilakukan secara duplo. Lakukan ke semua sampel dan lakukan pengenceran dengan prosedur pengujian yang sama. Langkah yang ketiga adalah medium PCA. Tuang medium PCA ke dalam cawan Petri dengan kode KP dan KM. Untuk cawan Petri berlabel KP kita homogenkan, sedangkan cawan Petri berlabel KM pada bagian atas cawan Petri kita buka setengahnya untuk mengetahui kebersihan dari area kerja. Cawan yang berisi suspensi sampel kita tuang dengan medium PCA dengan cara membuka botol medium dan melakukan di atas sapi bunsen. Ambil cawan Petri, lalu sisi dari cawan Petri kita pijarkan di atas sapi bunsen. Tuang medium sampai menutup permukaan, lalu homogenkan dengan menggoyang-goyangkan cawan Petri berisi medium. Lakukan secara aseptis dan hati-hati. Tunggu sampai beku atau menjeda, lalu bungkus dengan cling wrap. Langkah kerja yang keempat adalah inkubasi selama 2 hari dalam suhu 32 derajat Celcius dan cawan Petri diinkubasi dengan posisi terbalik. Hasil pengamatan. Pada cawan Petri kode KP dan KM ini hasilnya adalah kontrol di mana tidak terdapat pertumbuhan koloni pada permukaan agar. Kode B 10-8 hasilnya adalah terdapat beberapa pertumbuhan koloni dan juga hamir. Lalu, untuk menghitung koloni kita menggunakan alat bernama colony counter. Bagian-bagian alatnya terdiri dari tombol display dan juga kaca pembesar untuk membantu melihat koloni. Cara penggunaan colony counter adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan tombol reset sebelum memulai perhitungan. Yang kedua, gunakan spidol untuk menandai koloni. Yang ketiga, letakkan cawan Petri dengan posisi terbalik, lalu kita tandai koloni dengan spidol, maka jumlah koloni otomatis akan terhitung pada display. Koloni bakteri biasanya berbentuk bulat, hamir berbentuk melebar atau menjari, dan kapang berhifat. Lalu, kita juga lihat hasil pengamatan lainnya. Setiap sampel berbeda pengenceran. Dari kode sampel S dan D sampai pengenceran -4, kode R sampai -6, dan kode B sampai -8. Rata-rata mikroorganisme yang tumbuh pada semua sampel adalah bakteri dan juga hamir. Sekian video penjelasan mengenai analisis kuantitatif metode TPC atau total plate count pada bahan makanan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.